Jangan kemudian kalau rakyat itu mengatakan kami tidak percaya COVID, bukan tidak percaya per se. Kami sebetulnya tidak percaya kepada pemerintah yang ngurus tentang isu COVID ini karena kami butuh makan. Siapa yang akan kasih makan? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Refli. Mulai dari mana ini kita? Ya mana tahu saya, justru karena saya nggak tahu makanya kita bikin diskusi ini. Saya tadi mendengarkan anak muda, ya sudahlah saya mau tidur kayak gitu kan. Tapi begini, kita balik lagi. Tadi panjang lebar ya bicara tentang ini. Nah, kembali lagi sebetulnya kalau kita lihat tujuan kita bernegara, kemudian kita bicara tentang, saya kan selalu mulainya, ini gara-gara kalau Anda berkuasa dengan wailul mutaffifin ya, dengan curang duduknya, pasti deh akan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa. Tapi bahasa ilmu politiknya adalah low trust kepada government, gitu ya. Jadi tingkat legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintah itu rendah, atau beberapa tokoh mengatakan tidak ada kayak gitu. Ya rendah lah. Nanti kalau tidak ada saya digebukin lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat tiga lembaga baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif mempertontonkan sebetulnya ketidakmampuan itu, ketidakadilan di lembaga yudikatifnya, pengadilan-pengadilannya gitu. Presiden sendiri sebagai aktor yang implementasi tadi sudah dikuliti gitu ya. Saya masih ingat dulu Bung Rizal Ramli, baru beberapa bulan ya kita banyak bicara di pergerakan Indonesia Maju. Pertanyaan saya kepada Bung Ramli dulu karena saya moderator waktu itu, bisa nggak kita lockdown dan negara membayar? Ya, waktu itu mengatakan bisa, selama 8 bulan kita cuma butuh 300 triliunan kalau nggak salah waktu itu bicara seperti itu. Sampai hari ini Bung Rizal Ramli masih bicara bisa kalau lockdown. Jadi kembali lagi kepada isu COVID, sebetulnya gagalnya itu rezim leadership nggak ada, empati nggak ada. Tadi dikatakan ya, bagaimana diksi atau bahasa dalam ilmu politik disebut komunikasi politik yang nggak jelas gitu. Siapa sebetulnya yang memegang pecut dari instruksi yang ada itu? Nah, ini presidenkah atau menteri semua urusankah atau siapa? Kayak gitu. Nah, balik lagi ke isu COVID, sebetulnya kan dari sejak awal kita berdebat tentang regulasi. Masih ingat dulu pada saat PP nomor 1 ya 2019 yang akhirnya menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2019 ya. COVID itu undang-undang nomor 2 ya. Waktu itu kan pertanyaannya, untuk apa bikin undang-undang baru? Kan sudah ada undang-undang kesehatan, kekarantinaan. Sampai hari ini, kita nggak mau menggunakan itu, tapi prakteknya kita di lockdown. Dilarang PPKM, tapi PPKM sekarang kepanjangannya macam-macam itu. Apa? Saya baca di beberapa ini, kapan Pak Presiden mundur atau gimana itu? Itu juga lucu-lucu, rakyat sudah bisa meningkatkan imunnya dengan model yang seperti itu. Nah, balik lagi ke undang-undang COVID, ini kan bicara anggaran. Dari sejak awal pembagian anggarannya itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang COVID, tentu saja aktornya banyak nih. Ada tenaga medis, kasihan hari ini. Dokter saya punya 2 anak yang sekarang berkutat-kutat, dia di IGD pula. Kerjanya gitu, di RSUD. Mendengarkan cerita dia, itu saya bisa air mata bisa turun sendiri di salah satu rumah sakit daerah. Bahkan kalau datang itu misalnya yang sakit ada 2 mobil yang datang dengan tetangganya bawa celurit pula. Tahu kan kalau celurit kira-kira di mana, RSUD mana? Ini rumah sakit rujukan COVID. Tapi politik rumah sakitnya nggak mau terima dana COVID. Akhirnya dokter-dokter atau siapapun perawat di situ hanya UMR, bayangin
FKUI, lulusan FKUI yang kemudian di rumah sakit daerah seperti itu. Padahal dia juga diterima di rumah sakit UI sih, hanya karena ada beberapa urusan dia masih di sana. Nah ini baru yang saya langsung berhubungan dengan bagaimana tenaga kesehatan. Dan Indonesia termasuk yang jumlah tenaga kesehatannya meninggal. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Pernah nggak meminta maaf presidennya? Nah itu baru tenaga medis. Kalau tadi panjang lebar dimasukkan itu industri obat, ya bahwa vaksin itu perlu. Ya sekarang kan ini persoalannya negara pemerintah selalu mengatakan ada COVID. Rakyat mengatakan bukan tidak ada COVID. Jadi jangan ditangkap karena rakyat udah nggak peduli. Rakyat yang di judulnya hari ini kan merintih. Anda suruh kita di rumah saja. Sudah 1 tahun lebih. Siapa yang kasih makan anak saya? Lebih baik saya mati karena COVID dibandingkan saya melihat keluarga saya mati kelaparan. Ini persoalannya. Dan itu saya ngomong dengan banyak orang yang dia pekerjaannya adalah pekerjaan yang buruh harian. Artinya dia mendapatkan rezekinya itu harian. Jadi dia udah nggak peduli. Jadi jangan kemudian kalau rakyat itu mengatakan kami tidak percaya COVID. Bukan tidak percaya per se. Kami sebetulnya tidak percaya kepada pemerintah yang ngurus tentang isu COVID ini. Karena kami butuh makan. Siapa yang akan kasih makan? Yang horor juga ada. Nggak jauh nih dari tempat saya. 1 RT yang meninggal 10. Dan itu banyak sekali yang ditaruh di depan rumah. Nah pertanyaannya kalau rakyat merintih. Siapa yang ngurus memandikan jenazah? Urusin nggak negara? Siapa yang kemudian ini kalau kita mendengarkan yang penggali kuburnya, mengantarkan jenazahnya dan sebagainya. Terutama karena di dalam Islam itu ada cara-cara tertentu di dalam ya mengkafani, memandikan, mengkafani dan sebagainya. Pernah nggak difikirkan oleh negara? Walaupun itu memang fardu kifayah gitu ya di dalam konteks Islam kayak gitu. Artinya harus ada yang bertanggung jawab. Kalau ada yang mati itu masyarakat harus bertanggung jawab untuk menguburkan dan sebagainya. Tapi ini rangkaian kalau cuma 1, 2 kita nggak ini. Hari ini berapa? Kalau DKI katanya sampai 300 lebih ya yang meninggal setiap hari. Nah ini juga persoalan. Aktor-aktornya itu siapa saja? Tadi industri obat. Hari ini katanya obat yang antibiotik itu nggak ada nih Bang. Persoalannya perusahaan bahan baku itu tergantung pada impor dari India dan Cina. Dua-dua negara ini itu sedang punya persoalan juga. Jadi kayak obat apa? Oseltamivir dan azitromisin. Itu 2 obat yang sangat dibutuhkan biasanya oleh dokter-dokter untuk untuk yang COVID. Tapi persoalannya bahan baku dari luar. Ya, dengan segala persoalan yang seperti ini ditambah munculnya tengkulak-tengkulak. Jadi di satu sisi kita punya masalah ini tapi negara tidak mampu. Nah di sini yang selalu saya katakan ada nggak sih kong kali kong atau unholy alliances antara elit politik dengan elit ekonomi para bandar itu. Ya. Jadi ini ada nggak di negara lain yang punya masalah sampai kemudian tabung gas dan isinya itu ngantri dan nggak ada? Nggak ada selama COVID itu. Di Brazil ada ya? Ya mungkin ada. Tapi Indonesia mengerikan sampai meninggalnya Profesor Dr. Taufik ya, yang ceritanya luar biasa. Sampai detik terakhir dia membaca sendiri CT scan-nya, dia mengatakan berikan tabung gas itu kepada yang masih kemungkinan bisa diselamatkan. Nangis nggak sih? Pemerintah kira-kira punya empati nggak sih melihat bagaimana perjuangan-perjuangan para tenaga medis ini? Nah ini jadi persoalan kita. Moral politik kita di mana? Kalau tadi dikatakan anak muda tadi, siapa namanya? Del Pedro. Maaf ya, aku belum hafal. Nah, mengatakan ada nggak visi, jadi political will dari rezim ini, dari pemerintah ini. Ya.
Rakyat udah nggak percaya pada COVID itu jangan diartikan leterlek tidak percaya COVID. Sebetulnya tidak percaya dengan pemerintah yang mengurusi COVID ini. Nah ini jadi persoalannya kayak gitu ya. Pemerintah minta rakyat tinggal di rumah berapa lama? Bagaimana dengan rakyat miskin? Diurus enggak? Nah ini jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Nah mestinya dari sejak awal dulu saya bicara tentang musibah ini bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia. Apa? Sebetulnya kekuatannya itu adalah kita menjadi negara sumber daya pangan. Nah, persoalannya apakah dana untuk isu COVID ini itu diberikan nggak kepada pengusaha strategis seperti petani? Diberikan kepada subsidi, diberikan subsidi kepada kantong-kantong produksi untuk pangan. Siapa yang mendapatkan? Nah, ini Bang Rizal mesti sampaikan itu. Siapa yang mendapatkan subsidi itu? Para pengusaha, disuntikkan kepada pengusaha yang nothing to do dengan urusan rakyat miskin, atau produksi strategis yaitu pangan. Ya, Indonesia bisa. Saya gila kalau kita punya leaders, kita punya pemimpin yang paham dengan isu global tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, kita bisa kemudian memanfaatkan itu. Kenapa pangan? Petani itu pasti dia physical distancing. Nggak ada kan petani ngumpul kayak nonton bola? Nggak ada. Petani pasti, apalagi petani Indonesia ya, bukan farmers ya, petaninya nonton bola. Petaninya nonton bola. Ya kayak gitu kan nggak ada. Di mana sebetulnya posisi itu? Sehingga saya jangan panjang-panjang, masih banyak itu komunikasi politik masih harus dibicarakan tuh. Ada yang ahli komunikasi. Jadi dalam ilmu politik ada yang disebut dalam sistem Westminster System, ada yang disebut responsible government. Jadi kalau pemerintahannya itu sudah tidak beres atau gagal, mundur. Serahkan kedaulatan kembali lagi pada rakyat. Dengan tanpa kekerasan. Karena kalau enggak rakyatnya mengambil dengan kekerasan. Ya, jadi tadi mundurlah, udah gagal kayak gitu kan. Mundur sendiri, nggak usah kemudian dimundurkan. Kalau itu kita mengikuti model yang disebut responsible government. Dan itu model-model seperti di Inggris, di Australia, kalau ada menteri nggak mampu, dia akan mundur. Ya, di Inggris, di model di Kanada, di ini ya, dia menggunakan Westminster System, model yang seperti itu. Dalam pemikiran politik Al-Mawardi, Islam itu juga ada. Kalau pemimpin bisa diturunkan, di bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kalau dia cacat keadilan, ya kita udah melihat itu. Kalau Anda bicara agak berbeda dengan istana, kan pada ditangkepin. Dari mulai kasus kawan-kawan kita, sampai terakhir HRS, ya, pembunuhan dan sebagainya, itu di depan mata semua, rakyat tahu. Cacat fisik ternyata juga termasuk yang dimundurkan, karena Mawardi di dalam konteks pemikiran Islamnya itu salah satunya jadi pemimpin itu dulu juga memimpin perang, jadi secara fisik harus ini. Dan yang ketiga ini menarik, dikuasai orang terdekat. Siapa ya orang terdekat ya? Atau ditawan musuh. Nah ini kalau di Indonesia gimana? Nah Bung Refli kan tahu tuh kalau secara konstitusi seperti apa. Siapa yang harus menyelamatkan rakyat? Nah dalam sejarah kepolitikan di Indonesia itu ada koalisi. Namanya mahasiswa, tentara, dan sivil Islam. Ya, di dalam perubahan-perubahan politik yang seperti itu di situ. Tapi mahasiswa Anda disuruh kan dengan model SKS, dengan daring, dengan tidak boleh masuk dan sebagainya. Sampai kemudian dengan dipanggil itu biasa saja. Anggap aja itu komunikasi politik kayak gitu. Ada apa Pak? Yang kayak gitu-gitu. Biar lucu-lucu juga, ada lucu-lucunya. Kalau zaman saya dulu, kita dilindungi sih sama rektornya. Walaupun terakhir Ketua Dewan Mahasiswa UI juga dipecat sih akhirnya. Dipecat. Tapi kita dulu sampai
harus lari ke puncak gitu. Rapat itu pindah dari Salemba ke puncak, nomor mobil kita depan dan belakang berbeda. Itu Peter tuh dulu ketua Dewan Mahasiswa UI yang terakhir itu. Kebetulan saya juga di Dewan Mahasiswa. Nah itu biasa saja. Tapi di UI masih ada dulu koran Salemba. Isinya itu mengkritisi rezim. Ada koran Salemba. Masih teringat itu dulu. Zaman dulu. Kalian semua belum lahir ya, menjadi mahasiswa. Tentaranya kalau kita di dalam sejarah kepolitikan Indonesia, tentara Indonesia itu tentara revolusioner. Ya, jadi jangan kemudian tentara dimasukkan ke barak saja. Emang tentara harusnya berada di belakang rakyat. Oh ya, mahasiswa tadi. Lagunya UI itu ada, genderang UI itu ada terakhir itu disebut Demi Ampera. Jadi mahasiswa bergerak demi amanat penderitaan rakyat. Kalau sekarang sudah dilihat rakyat menderita, itu mahasiswa bergerak. Itu tradisi gerakan mahasiswa. Dari zaman pergerakan sebelum kemerdekaan sampai kemudian ini. Walaupun mahasiswa saya yang baru-baru bertanya, Bu, Ampera apa? Mati aku. Ampera itu amanat penderitaan rakyat. Nah ini juga menarik untuk dilihat di mana posisinya. Tentara itu biasanya berada di belakangnya rakyat. Tentara jangan dijadikan centeng. Posisinya dia adalah membela kedaulatan negara. Masa tentara disuruh ngambilin poster-posternya HRS ya? Tentara ya itu ya? Gimana? Ya, negara sudah, kalau tadi bicara policy, di satu sisi rakyat disuruh masuk di rumah, nggak boleh keluar. Tapi bandara dibuka. Yang tadi ada yang mengatakan ya bandara TKA. Dan kemudian seorang menteri mengatakan rakyat Indonesia katanya nggak memiliki kualifikasi apa, tukang bikin teh aja kenapa mesti harus impor tenaga kerjanya. Ini ada apa sih sebetulnya? Apa yang terjadi? Apa koalisi apa? Janji-janji dengan ijon itu apa gitu? Politik ijon kan kalau saya mengatakan, gampang soalnya bisa difahami kalau politik ijon. Ya tentara. Nah, tentara itu selalu sebetulnya bersama-sama dengan rakyat untuk bisa bergerak. Nah, di sini sekarang kita cari yuk. Mana nih jenderal yang berada di belakang penderitaan rakyat? Atau waktu itu saya pernah bertanya kepada seorang jenderal. Tunjukkan kepada saya siapa jenderal yang bukan centeng di Republik ini. Nah, terakhir adalah kelompok sivil Islam. Sayangnya sejak 9/11 sivil Islam ini dihabisi dengan teroris, radikal, terus apa lagi? Teroris, radikal, kemudian juga dengan 411212 disebut sebagai tidak bineka, tidak nasionalis. Ini jangan ya ini perlu belajar sejarah bahwa negara ini dulu adalah sebelum negara Indonesia itu merdeka 17 Agustus 45. Sebelumnya adalah kesultanan Islam. Ya, jadi ini juga perlu dihabisi. Nah, kenapa Islam memang bergerak? Karena biasa Islam memang sebagai ideologi dia memang revolusioner, kebenaran, keadilan. Jadi biasa saja kalau jadi oposisi. Itu biasa saja. Selama ada rezim yang tidak adil, selama ada rezim yang terus-menerus mengeksploitasi rakyatnya atau menekan rakyatnya, pasti itu menjadi ini. Kenapa? Karena ya kita niatnya ibadah, niatnya membela rakyat, membela agamanya. Toh kalau kita bicara Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi hati-hati. Kalau pemerintah masih zalim, itu saya akhiri ada hadis Rasulullah ya. Cuma saya nggak hafal. Tapi intinya begini. Ada satu masa, ini Aisyah ya, yang Aisyah radhiyallahu an, ada satu masa yang kalau pemerintahnya itu akan menghabisi Mekah ya, kemudian di likuifaksi. Sebetulnya cerita likuifaksi itu dari zaman Nabi Musa ya. Fir'aun itu Korun, ya, Korun itu bandar yang paling kaya raya, itu juga likuifaksi, ditelan di bumi. Nah, saya takutnya kalau ini rezimnya zalim terus, kita bisa ditelan di bumi kita. Nah, persoalannya kalau sudah ditelan bumi, itu pertanyaan Aisyah, bukankah di antara mereka
tidak semuanya ingin yang menghancurkan Ka'bah ini dalam konteks Ka'bah, tapi banyak sekali ini karena bukan zaman, bahasanya itu dikatakan tafsirnya bukan zaman dulu yang Abraha itu enggak, masa depan. Jadi kalau zalim itu akan ditelan oleh bumi. Nah, para pemimpin, kalau Anda tidak mampu, serahkan kepada rakyat. Serahkan itu kepada DPR. Ini ada Bung Fadlizon. Serahkan kepada DPR supaya DPR bisa apakah melakukan pemilu baru, apakah bagaimana secara konstitusional, ya jangan kemudian zalim terus. Kalau zalim terus akan ditelan bumi. Itu cerita Rasulullah. Orang baik pun juga akan di situ sama juga ditelan karena kita berada di sama. Kecuali nanti dibangkitkan lagi sesuai dengan niatnya. Nah, Anda niatnya seperti apa, lah sesuai dengan itu. Mudah-mudahan ini tidak menakutkan, tapi menjadi bagian. Yuk bersama-sama kita dialog, yuk bersama-sama kita membereskan Republik ini dengan baik. Ya, ini negara yang mayoritas penduduknya Muslim, ya, negara yang katanya religius, walaupun dipakai joke juga ya. Akhir-akhir ini kan ada yang joke antara disiplin dan sebagainya religius. Kalau semuanya katanya Indonesia, tapi insya Allah itu hanya joke. Ya, mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah yang mahasiswa sudah melangkah, kita lanjutkan. Kita sampaikan, mudah-mudahan ini didengar oleh istana untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi banyak bicara leadership ya. Kepemimpinan yang gagal, ya, lalai, sombong, tidak punya empati, simpati. Tadi juga disebutkan tidak punya perencanaan. Itu dari sejak awal pertanyaan saya, do you have any plan, Mr. President? Kayak gitu. Komunikasi politiknya nggak beres. Nah, kepentingan nasional pun tidak dihargai dalam situasi pandemi, kepentingan global ya, interrelation antar negara, diplomasi antar negara kan ini lemah ya. Bicara pandemi semuanya bicara tentang local politicsnya, jadi national politik kepentingannya. Kemudian yang tadi dikatakan TKA datang, rakyat di ghosting nih, istilah anak muda sekarang ya, rakyatnya di ghosting. Sudah waktunya rakyat melawan untuk mengghosting pemerintahnya juga kayak gitu. Nah, yang kedua, kedaulatan rakyat yang diemban oleh baik DPR maupun presiden itu sebetulnya bukan selamanya, bukan periode itu. Kalau gagal ya rakyat bisa berhak untuk mengambil kedaulatan rakyat itu kembali. Gimana caranya? Kalau pakai modelnya Barrington Moore ya civil society, perubahan itu dari civil society. Tapi kalau Skopol bicara tentang bringing the state back in. Kalau tadi saya bilang tentang koalisi yang selama ini mahasiswa, TNI, civil society, civil Islam, ulama, pendeta dan sebagainya bisa turun. Cuma aktivis civil society-nya yang kawan-kawan saya dulu berada di istana sebetulnya. Tapi nggak tahu ini gimana. Jadi ya contoh, saya pernah hidup 7 tahun di New South Wales ya, di Sydney. Kemarin itu baru ditemukan 64 ya yang varian Delta. Langsung lockdown itu New South Wales. Tadi saya juga WA beberapa kawan yang ada di Sydney. Di kita udah berapa puluh ribu. Namanya PPKM sih. Sebenarnya lockdown. Tapi ya nggak jelas karena dari sejak awal nggak jelas itu tadi. Jadi memang strategic planning itu sangat penting, pemimpin sangat penting, partai politik kalau rekrutmen jangan asal-asalan. Itu sangat penting memperbaiki partai politik. Jadi kita membutuhkan sebetulnya satu pemimpin hari ini, pemimpin yang bisa membuka pintu langit. Meminta kepada Tuhan gimana caranya yang namanya ini, selain tadi perencanaan dan sebagainya. Itu penting. Jadi kalau mau seperti itu jangan semua masjid ditutup. Ya. Karena sekarang kalau pemimpinnya yang nggak meminta pintu langit dibuka, rakyat yang tetap meminta pintu langit dibuka. Udah nggak ada lagi dalam situasi yang seperti ini. Ya. Nah, kecuali yang tadi mahasiswa bergerak, mak-mak disuruh bergerak, ngawur juga itu. Kalau mak-maknya bergerak gimana? Nah, ini juga penting. Jadi ya
Mudah-mudahan ada kesadaran cepat mau menggunakan rute dari model teorinya Barrington Moore, civil society, atau rute dari Skopol, bringing the state back in, ya udah, terserah. Saya pikir itu aja catatan saya. Makasih.